Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Quran Hadis MTS MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang sudah diberikan oleh beliau dengan item soal yaitu apa perbedaan pokok antara Al-Quran dan hadis, serta apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan berikan contohnya. Terdapat perbedaan pokok antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu berdasarkan pengertiannya. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan dijadikan pedoman serta petunjuk bagi hidup manusia. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah. Yang kedua yaitu berdasarkan redaksinya. Dari redaksinya, Al-Quran adalah firman Allah, karena itu penyusunannya pun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun malaikat Jibril hanya bertugas untuk menyampaikan wahyu. Sedangkan hadis memiliki redaksi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, meskipun makna yang terkandung sama. Perbedaan dalam hadis ini disebabkan karena pada awalnya hadis disampaikan hanya melalui hafalan para sahabat, bukan ditulis. Yang ketiga yaitu berdasarkan nisbatnya. Al-Quran hanya dinisbatkan pada Allah semata dan tidak pada hal lain. Itulah kenapa kita sering menemukan istilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sedangkan pada hadis diriwayatkan Nabi Muhammad SAW dengan disandarkan kepada Allah yang bersifat insya'i atau diadakan. Misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda dan Allah berfirman. Yang keempat yaitu berdasarkan nilai bacaannya. Al-Quran sebagai kitab umat muslim wajib dibaca ketika melaksanakan ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain itu, Al-Quran juga wajib dibaca meski di luar sholat, dan bagi siapa yang membacanya yaitu dinilai sebagai ibadah. Adapun hadis, membacanya bukanlah suatu ibadah dan dilarang untuk dibaca ketika sholat. Yang kelima yaitu berdasarkan kepastian isi. Al-Quran bersifat mutlak karena dinukil secara mutawatir, sedangkan hadis kepastian isinya tidaklah mutlak karena perawi pada tiap tingkatan sanadnya. Itulah alasan kenapa kita sering mendengar hadis yang sifatnya sahih, hasan, ataupun dhaif. Untuk selanjutnya, apa saja sih fungsi hadis terhadap Al-Quran dan apa contohnya? Yang pertama yaitu memperjelas isi Al-Quran atau bayan at-takrir. Contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Yang kedua fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menafsirkan isi Al-Quran atau bayan at-tafsir, yaitu memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Contohnya yaitu hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas mentafsirkan surat Al-Maidah ayat 38 yang dimana bunyinya yaitu
laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah memberitakan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini bersifat umum, kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Fungsi yang ketiga yaitu memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran, atau bayan at-tashri adalah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerapkan pokok-pokoknya saja. Contohnya, hadis mengenai zakat fitrah. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan dengan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba sahaya dan juga laki-laki atau perempuan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Dalam Al-Quran hanya diperintahkan untuk membayar zakat saja. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan berapa takaran zakat yang harus dikeluarkan untuk setiap orangnya. Dan fungsi yang terakhir yaitu menggantikan ketentuan terdahulu atau bayan an-nasak adalah ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuannya yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasak dari surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan jawaban yang kurang tepat, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.